Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Stephen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai The Master Startup tahun 2050. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi startup di masa yang akan datang? Membangun startup. Yang pertama, cari ide bisnis yang berbeda dari ide bisnis lain. Ide bisnis itu merupakan fondasi dari sebuah startup. Pikirkan ide bisnis apa yang berbeda dari ide bisnis yang sudah ada sebelumnya. Dan itu akan menjadikan bisnis kita itu menjadi bisnis yang satu-satunya. Lalu, bisnis itu juga harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, dan bisnis itu juga harus berpotensi untuk berkembang di masa depan. Yang kedua, rencanakan bisnis dengan matang. Rencana bisnis itu membantu kita untuk menentukan tujuan dari bisnis kita itu apa, sasaran dari bisnis kita itu siapa, strategi yang kita gunakan itu apa, dan membantu pengelolaan keuangan dalam bisnis yang akan kita buat. Selain itu, rencana bisnis dapat dipakai untuk mengembangkan visi dan misi yang akan kita buat untuk kepada calon investor atau calon karyawan dari bisnis kita. Yang ketiga, bangun tim yang kuat. Membangun tim yang kuat merupakan kunci kesuksesan dari sebuah startup. Kita harus pandai-pandai mencari tim yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai dengan rencana bisnis kita. Bila kita mencari tim yang biasa-biasa saja, ya tentu juga bisnis startup yang kita bangun juga nggak akan berkembang gitu. Lalu yang keempat, tentukan target pasar. Saat kita menentukan rencana bisnis, kita juga harus menentukan siapa sih target pasar dari bisnis kita. Semakin jelas rencana dan ide bisnis yang kita buat, ya makin jelas juga target pasarnya siapa. Lalu yang kelima, cari pendanaan atau investor. Membuat startup ya nggak mungkin lah tanpa modal gitu. Pastinya kita memerlukan dana atau modal awal untuk kita membangun bisnis tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengajukan kepada investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya di bisnis yang kita akan buat dengan cara menarik perhatian mereka. Buatlah semenarik mungkin agar mereka mau menanamkan modalnya pada bisnis yang akan kita buat. Lalu yang keenam, siapkan infrastruktur teknologi. Jarang sekali ada startup yang tidak lepas dari teknologi. Kita harus memiliki resource teknologi yang canggih dan siap diandalkan untuk mendukung bisnis yang akan kita buat. Karena percuma jika ide dan rencana bisnis yang kita buat itu sangat bagus, namun teknologi yang digunakan tidak mumpuni, ya jadinya cuma di angan-angan aja gitu ide bisnis sama rencana bisnis yang kita buat dan rencanakan itu. Lalu yang ketujuh, siap untuk kegagalan. 90% dari 100% startup di Indonesia itu gagal. Ya, itu faktanya gitu. Kita perlu siapkan mental dan finansial jika startup kita yang kita bangun itu mengalami kegagalan. Tapi ya nggak ada salahnya juga kita gagal gitu. Justru dari kegagalan itu harusnya kita belajar gitu. Gimana caranya kita memperbaiki kesalahan di bisnis akan kita buat selanjutnya. Lalu masuk ke pembahasan kedua, apa sih kesiapan kita gitu untuk menghadapi startup di masa yang akan datang? Yang pertama, ya jangan nunda gitu. Menunda itu ya kebiasaan yang buruk gitu. Kapan mulainya kalau kita cuma nunda-nunda terus gitu. Semakin kita nunda, ya semakin besar gitu peluang orang yang memulai lebih dulu daripada kita. Yang kedua, cari peluang, cari peluang bisnis yang belum ada, cari target pasar yang belum banyak. Memang nggak gampang gitu buat kita mencari peluang seperti ini gitu ya. Namun ya mau tidak mau kita harus kita coba gitu. Kalau nggak, nah nanti keburu dari orang peluang bisnisnya itu. Yang ketiga, harus mau belajar. Hidup itu ya terus belajar gitu. Jangan puas dengan ilmu yang udah kita punya sekarang gitu. Karena ilmu dan perkembangan teknologi itu semakin berkembang ya, semakin maju gitu. Jadi ya kalau kita udah puas dengan ilmu yang kita miliki sekarang ya, kita akan tertinggal gitu nantinya dan semakin sulit juga buat kita untuk membuat startup yang kita inginkan gitu. Lalu kesiapan yang keempat itu adalah ya jangan balik lagi, jangan takut gagal. Belajar dari kegagalan itu untuk memperbaiki kesalahan yang udah kita buat gitu.
mau satu dua tiga puluhan kali gagal juga ya nggak masalah gitu. Toh kita ini yang gagal, tapi kita harus belajar gitu. Dan kita juga harus mau terus berusaha aja, jangan bosan gagal lah intinya. Sekian, terima kasih.